Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias yang terkenal di dunia. Dan ikan ini sangat mudah dibudidayakan di pekarangan. Ikan ini sangat terkenal dan harganya sangat mahal pada saat musim pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mencoba untuk membudidayakan ikan mas koki secara tradisional di pekarangan kita. Pembenihan ikan tradisional ini menggunakan peralatan yang sangat sederhana, yaitu bak semen berukuran 1,5 kali 1 meter dengan kedalaman cukup 30 cm. Pun teknik pelaksanaannya, yang pertama kolam dibersihkan terlebih dahulu, disikat supaya bersih, kemudian baru diberi air yang bersih. Setelah itu ikan baru dimasukkan ke dalam kolam. Kemudian ambil ikan betina, ya, ikan betina yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian silahkan dilihat, dipilih ikan betina ini mempunyai bentuk tubuh yang bulat, kepala kecil, perut gendut atau lunak, kemudian siripnya berkembang dengan sempurna dan warnanya cerah sesuai dengan keinginan kita. Ya, dengan cara-cara demikian mudah-mudahan nanti anaknya ini bisa menghasilkan keturunan yang semua sirip ekornya itu mengembang dengan baik. Kemudian yang jantan coba dilihat nanti ya, coba dilihat yang jantan itu juga sama, kepalanya juga kecil ya, yang jantan bentuknya bulat, kepalanya juga kecil, ekornya juga mengembang, warnanya juga cerah, agar supaya semua keturunan nanti mempunyai seperti induk yang kita pijahkan. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam kolam, semua diberikan enceng gondok, ya, diberikan enceng gondok. Nah, enceng gondok ini sangat penting sekali nantinya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan telur bagi si ikan itu sendiri, ya. Jadi nanti kawin, maksud saya mijah, kemudian akan menempelkan telur-telurnya pada tanaman air enceng gondok ini. Sebab ini enceng gondok dalam hal ini adalah sangat penting. Setelah siap semua, kemudian nanti kolam ditutup agar supaya tidak diganggu, tidak terganggu, ya. Untuk menghindari gangguan daripada kolam ditutup dengan baik agar supaya ikannya bisa memijah. Ya, nanti yang adanya rangsang, ya, adanya rangsang, proses pemijahan ini adanya rangsang, kemudian akan menyebabkan terjadilah proses pemijahan. Ada rangsang dari mata, ya, rangsang dari penciuman, semuanya akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus nanti akan melepas hormon pada hipofisa, memerintahkan hipofisa agar supaya hipofisa itu melepaskan hormon gonadotrofin. Nah, di dalam gonad inilah terjadi proses steroidogenis, kemudian terjadilah proses pematangan oosit tahap akhir yang kemudian diikuti oleh pemijahan. Nah, kedua ikan saling menempelkan perut, kemudian keluarlah sperma dan sel telur secara bersamaan. Nah, kemudian pagi hari berikutnya, ya, kita lihat coba enceng gondok. Enceng gondok ternyata induk tadi telah menempelkan
telur-telurnya pada enceng gondok. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini kita lihat ternyata betina tadi semalam itu sudah bertelur, menempelkan telurnya pada akar-akar enceng gondok ya. Nah, setelah itu kemudian diambillah induk tadi, baik jantan dan betina, kita ambil bersama-sama agar supaya telur itu aman. Kemudian kolam kita tutup kembali agar supaya terhindar berbagai gangguan dari luar, sehingga ikan bisa bertelur secara aman. Kemudian nanti ini adalah proses perkembangan embrio ya, proses perkembangan embrio yang akhirnya nanti embrio akan menetas. Embrio tadi akan menetas. Nah, ini menetas, kemudian setelah umur kurang lebih 4 atau 5 hari, ada yang mengatakan 3 hari juga ya, itu embrio akan berenang-renang, kemudian mencari makan embrio, maksud saya larva. Nah, ini adalah setelah umur 4 hari larva diberi makan, biasanya menggunakan cacing ya, bisa cacing, bisa Dapnia, Moina ya. Ini menggunakan cacing yang telah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kolam ya, dimasukkan ke dalam kolam agar supaya larva yang tadi menetas sudah umur 4 hari, maksudnya larva akan mencari makan ya, larva mencari makan, mulai menetas, maksud saya mulai makan, larva tadi mulai makan ya, makan cacing. Nah, setelah makan cacing, ini adalah salah satu daripada pembudidaya ikan hias koki yang berada di daerah Parigi Mekar, di desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Demikian laporan kami tentang bagaimana cara membudidayakan ikan secara tradisional di pekarangan. Terima kasih.